Baik, assalamualaikum Pak Japir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang juga. Pak Japir, hari ini apa kabar? Kelihatan semangat Pak. Oh, setiap hari Pak. Menyala. Iya, baik. Alhamdulillah Pak, pada hari ini kita dapat bertemu pada kegiatan hari ini Pak ya. Setelah kita memang agak sibuk nih Pak. Ya. Pak Japir pun saya lihat agak punya aktivitas yang luar biasa, hebat menurut saya Pak. Sehingga sangat bersyukur sekali pada hari ini kita dapat bertemu pada kegiatan ini Pak. Ya, baik, sebelumnya kegiatan hari ini pertama kegiatan yaitu pra-observasi Pak. Jadi pra-observasi ini dilakukan dalam tahap supervisi akademik, praktik coaching ya Pak ya, untuk calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Samosir. Jadi di dalam praktik itu Pak ada 3 tahapan yang harus kita lalui, yaitu yang pertama kegiatan pra-observasi Pak yang kita lakukan pada hari ini. Yang kedua, nanti saya akan melakukan kunjungan kelas Bapak ya, kunjungan kelas Bapak untuk melihat proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas Pak. Bersedia Pak ya? Bersedia. Siap, terima kasih. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu pasca observasi Pak. Jadi setelah kegiatan saya melakukan kunjungan kelas, kita akan ada kegiatan yang sama seperti ini lagi Pak. Oke, baik Pak. Kegiatan ini bertujuan, dalam kegiatan observasi ini bertujuan untuk agar Bapak lebih siap nanti Pak di dalam kegiatan kita melakukan proses belajar mengajar di kelas Bapak ya. Jadi supaya lebih siap. Kemudian tentunya kesiapan ini dengan tujuan untuk memerdekakan murid dalam belajar ya Pak ya, sesuai dengan filosofi pelajar Pancasila. Baik Pak, ada beberapa yang ingin saya tanyakan dalam kegiatan pra-observasi hari ini. Kira-kira udah siap Pak dengan pertanyaan saya? Ya, kita santai saja Pak, nggak masalah. Ya baik Pak, untuk pertanyaan pertama dalam kegiatan pra-observasi ini yaitu saya ingin mendengar cerita Bapak tentang apa tujuan pembelajaran yang hendak Bapak capai. Ya, Bapak mengampu mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 12 ya Pak ya. Baik, silakan Bapak ceritakan tujuan pembelajaran yang hendak Bapak capai di dalam RPP atau modul ajar yang Bapak buat. Di pertemuan nanti saya akan coba untuk meminta siswa mengidentifikasi apa saja ancaman disintegrasi bangsa melalui bacaan dari berbagai sumber belajar Pak. Nah, setelah mereka mengidentifikasi, saya juga minta kepada siswa untuk yang kedua yaitu mengolah informasi tentang apa saja berbagai macam ancaman disintegrasi bangsa yang mereka dapatkan. Iya. Kemudian setelah mereka mengolah informasinya, saya juga minta kepada siswa untuk menganalisis, menjelaskan dan juga merekonstruksi upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Kalau bisa saya sebutkan satu-satu Pak ya. Ya, silakan Pak. Ancaman-ancaman yang ada di cerita sejarah ini. Yang pertama itu ada PKI Madiun Pak, Ya, betul Pak. 1948. Kemudian DITII, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Kemudian juga ada APRA, Andi Aziz, RMS, PRRI, Permesta, dan juga G30 SPKI Pak. Oke. Nah, dari hasil mereka nanti menjelaskan dan juga merekonstruksi, itu nanti mereka menyajikan dalam bentuk cerita sejarah, menyajikan hasilnya. Jadi dari cerita Bapak dapat saya simpulkan bahwa tujuan pembelajaran Bapak itu ada 3 Pak ya. Saya simpulkan, yang pertama siswa dapat mengidentifikasi berbagai ancaman disintegrasi bangsa. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengolah informasi ancaman disintegrasi bangsa Pak ya.
Kemudian yang ketiga, menganalisis dan mencari tahu upaya bangsa dalam mengatasi masalah disintegrasi bangsa. Ya, menurut saya ini tujuan pembelajaran yang sangat menarik, Pak. Semoga dapat tercapai nanti, Pak, ya, di dalam kegiatan belajar mengajar kelas ya, Pak, ya. Baik, Pak, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Kira-kira dari tujuan pembelajaran yang Bapak rancang ini, kira-kira apa area pengembangan yang akan Bapak capai? Saya kuatkan dulu, Pak, yaitu area pengembangan itu biasanya ada dua di dalam standar kurikulum, yaitu pengembangan pengetahuan, area pengembangan pengetahuan, dan yang kedua itu pengembangan keterampilan. Jadi dari RPP atau modul yang Bapak buat, kira-kira area pengembangan yang hendak Bapak capai itu apa saja, Pak? Untuk ranah pengetahuan, Pak, ya? Ya. Nanti akan saya berikan latihan soal kepada siswa dalam tes tulis, Pak. Ya. Tes tulis, ya. Kemudian minta mereka untuk mengerjakannya. Kemudian untuk ranah keterampilannya, saya meminta siswa untuk membuat sebuah portofolio. Jadi dalam portofolio itu mereka menceritakan hasil apa yang mereka dapat dan mereka tuangkan dalam bentuk cerita sejarah, Pak. Berarti portofolio dan tes tertulis ya, Pak, ya. Iya. Jadi dapat saya simpulkan area pengembangan Bapak itu pertama area pengetahuan, diberikan kepada siswa untuk dilakukan asesmen formatif, berarti, Pak, ya. Iya. Ya, kemudian ranah keterampilan atau area pengembangan keterampilan nanti akan siswa diminta untuk membuat karya berupa portofolio ya, Pak, ya. Ya, baik, Pak, sangat kompleks ya, Pak, ya, area pengembangannya. Tak bosan-bosan saya menyampaikan apresiasi, Pak. Memang ini merupakan sebuah area pengembangan yang memang sangat menarik bagi saya, Pak. Dan tentunya mungkin bagi siswa ini merupakan area pengembangan yang sangat penting ya, Pak, di masa sekarang ini ya, Pak, ya. Ya, baik, Pak, pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan ke Bapak mengenai strategi apa yang Bapak persiapkan dalam kegiatan belajar mengajar yang Bapak rancang di dalam modul ajar. Kira-kira apa, Pak, strateginya? Baik itu medianya, metodenya, kemudian strateginya, modelnya, dan lain sebagainya. Silakan Bapak ceritakan. Oke, jadi terima kasih, Pak Eri. Ya, Pak. Untuk metode pembelajaran yang akan saya sampaikan kepada siswa nanti itu menggunakan metode pembelajaran, model pembelajaran discovery learning. Iya. Modelnya. Kemudian metodenya itu seperti tanya jawab, ya. Kemudian wawancara, kemudian juga diskusi, dan juga bermain peran. Ya. Nah, seperti itulah, Pak, kira-kira. Jadi model pembelajaran discovery learning, kemudian metodenya dengan bermain peran, inquiry ya, Pak, ya, juga ada kelihatan ini. Kemudian media LKPD, kemudian PowerPoint ya kan, Pak? Ya, tentu. Atau salin dia bahasa Indonesianya itu. Ya, ya. LCD proyektor juga. Ya, LCD proyektor. Baik, ke semua strategi yang Bapak sampaikan ini, menurut saya sudah termasuk kepada pembelajaran berdiferensiasi, Pak, ya. Berdiferensiasi dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid, kemudian prosesnya dan produknya yang saya lihat di dalam modul ajar yang Bapak berikan ini sudah sangat menarik bagi saya, Pak. Dan harapannya nanti saja di dalam kegiatan belajar mengajar dapat diterapkan ya, Pak, ya. Semoga, Pak, ya. Ya. Baik, Pak, mungkin itu saja yang dapat kita ceritakan pada hari ini, Pak, karena saya lebih memilih kata ceritakan ya, Pak, karena kita berbagi, Pak, ya. Iya. Ya, ya. Untuk konfirmasi saja, Pak, kira-kira ini kapan kita bisa melakukan kegiatan praktik observasi di kelas? Kapan, Pak, dan di kelas berapa kira-kira nanti? Ya, jadi untuk mapel sejarah Indonesia, khususnya untuk K13 kelas 12, Pak, ya, itu kan ada 2 jam pelajaran.
Ya. Jadi saya minta untuk kegiatan supervisi tentunya Pak ya. Iya. Nah, jadi itu di tanggal 3 aja nanti di bulan Agustus tahun 2024 Iya. di kelas 12 di IS 2 Pak. Jam pelajaran ke Ya. Jam pelajaran ke 3-4. Oke, Ya. baik. Oke Pak, mungkin setakat itu saja pembicaraan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita rencanakan dapat berjalan dengan baik, ya Pak ya. Kemudian tentunya pembicaraan hari ini merupakan pembicaraan yang bermanfaat, ya Pak ya. Tentunya demi menciptakan profil pelajar Pancasila yang berkarakter, kemudian kita mencoba untuk memerdekakan murid di dalam belajar. Baik, senang sekali rasanya dapat saling berkolaborasi dengan Pak Zafir ya. Karena memang Pak Zafir ini sekali lagi jadwalnya, schedule-nya itu sangat padat ya. Jadi saya sangat senang sekali menjadi partner Bapak. Semoga kita selalu diberikan kesehatan Pak dalam menjalankan tugas kita. Tetap semangat Pak ya, tetap menyala-nyala ya Pak ya. Baik, demikian Pak, terima kasih, selamat siang dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang di scan sini. Nah, seperti ini di scan juga, di scan. Oke. Nah, kita ice breaking dulu kan, bisa nggak? Nah, saya akan coba lihatkan video ini. Kalian sudah pernah nonton video itu? Oh, Pak, layarnya. Itu habis. Karya kita ulang. सर आपके लिए उस पर कार का इंतजाम किया है सर। Baik, sebelum mulai presentasi kali ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 9 orang akan membahas tentang pemberontakan DI atau TI. Perkenalkan, nama saya Teguh Maulana. Saya Dawan. Saya Diana, saya Diana, saya Gita, saya Samela, saya
terbuka tentang keberagaman institusi sosial menemukan persamaan dan perbedaan institusi sosial dan berbagai kelompok etnis di Indonesia dengan mengamati video pembelajaran yang dinyatakan dengan benar. Yang lain nomor 1. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Zafir yang telah meluangkan waktu dalam sesi kita pada hari ini, yaitu dalam kegiatan pasca sertasi ya Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya. Kemudian Pak Zafir, pada hari ini kita juga dibersamai oleh Ibu Astia Husna selaku pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 10. Baik, sebelumnya Pak Zafir, sebelum kita lakukan sesi percakapan pasca observasi, bagaimana kabar Pak Zafir hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat. Dari auranya juga sudah kelihatan Pak, aura sehat ya. Baik, gini Pak, di dalam kegiatan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Tentunya kegiatan ini setelah kita lakukan setelah melalui beberapa tahap ya Pak. Itu yang pertama, pada tahap pertama yaitu kegiatan observasi yang telah kita lakukan. Kemudian tahap yang kedua, observasi atau hubungan kelas yang saya lakukan, yaitu kelas Bapak kemarin itu kan. Kemudian yang pada tahap kali ini kita pasca observasi. Dan memang ketiganya ini saling berhubungan Pak, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada siswa, dalam arti bagaimana kita merancang pembelajaran dan penerapan rancangan pembelajaran yang kita buat di kegiatan belajar mengajar di kelas ya. Ya. Jadi percakapan kita ini berupa percakapan yang reflektif dan konstruktif demi kita melakukan yang terbaik di dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi Pak Zafir, kemarin kita melakukan observasi di kelas 12 IPS 3. 12 IPS 3. Kemudian mata pelajaran Sejarah Indonesia. Oke, baik Pak, sebelum saya memberikan beberapa pertanyaan, tentunya mari kita merefleksikan kembali pelajaran di kelas 12 IPS 3 yang mana pada saat itu kalau tidak salah kita di hari Sabtu ya Pak ya. Oke, baik Pak, langsung ke pertanyaan pada sesi kali ini. Jadi yang pertama mungkin saya mulai dengan bagaimana perasaan Pak Zafir setelah melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas pada mata pelajaran sejarah di kelas 12 IPS 3. Bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan pembelajaran berdasarkan rancangan pembelajaran yang Bapak buat? Jadi setelah pembelajaran di kelas 12 IPS 3 ya, saya merasa senang melihat siswa-siswa yang cukup aktif dalam melaksanakan diskusi ya kan. Ya. Dan juga setelah diskusi mereka menampilkan hasil mereka ke kelas. Nah, itu mereka saling tanya jawab ya kan. Itu mencerminkan mereka itu bahwa mereka antusias dengan pembelajaran sejarah ini.
Jadi Bapak secara emosional merasa senang ya Pak. Ya, Mereka telah terlibat aktif di dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin sebelum melakukan observasi ada beban tersendiri ya Pak ya. Ketika ingin menerapkan rencana pembelajaran yang ingin diterapkan, tapi setelah melakukannya ternyata siswa sangat antusias ya Pak ya. ya, Ya. Jadi Bapak sangat merasa senang terhadap terhadap aktivitas yang ditunjukkan siswa. Oke, kemudian selanjutnya, apakah menurut Bapak secara pribadi pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas 12 IPS 3 kemarin itu apakah telah sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang dibuat sebelumnya? Apakah telah sesuai dengan langkah-langkahnya, dengan metodenya mungkin Pak, dengan modelnya? Nah, kalau dengan rencana sudah sesuai sepertinya, Ya. karena dengan menampilkan media pembelajaran yang saya juga melihat, kemudian mereka dibagi menjadi beberapa kelompok, ya. Kelompok dengan minat dan bakat mereka lah bahasanya. Kemudian mereka juga menyajikan informasi yang mereka cari di depan teman-temannya. Jadi setelah itu mereka juga melaksanakan yang namanya lembar kerja peserta didik Ya. dengan soal yang telah saya berikan. Kemudian mereka juga membuat kesimpulan tentunya dari hasil diskusi mereka. Yang penting adalah akhir itu kita di kelas saling membuat kesimpulan dari guru untuk siswa. Jadi menurut Bapak telah sesuai ya Pak ya. Jadi di dalam SPP Bapak itu saya melihat strategi yang digunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Dan itu juga termasuk pembelajaran sosial emosional Pak. Ya. Jadi di dalam strategi yang Bapak rancang kemarin itu apakah juga telah sesuai? Untuk diferensiasi kita lebih kepada diferensiasi proses ya. Ya. Jadi pada waktu saya membagi siswa menjadi 3 kelompok itu kan ada yang namanya pretest. Iya, asesmen. Ya, asesmen awal diagnostiknya. Nah, setelah didapatkan hasil, ternyata mereka juga bervariasi. Ada yang lambat gitu kan, ada yang lumayan aktif. Nah, itu kita bagi menjadi 3 kelompok. Kemudian untuk sosial emosionalnya saya rasa dari awal pembelajaran saya juga sudah membiasakan siswa biasanya untuk lebih tanggung jawab dengan melihat sekelilingnya, sampah ya. Kemudian juga ketika dia ingin mengutarakan pendapat, dia juga harus bertanggung jawab dengan apa yang diutarakannya gitu. Dan beberapa proses yang lainnya lah. Jadi kalau dari apa yang Bapak utarakan bahwa memang strategi pembelajaran diferensiasi itu lebih dominan di dalam diferensiasi proses ya Pak. Kemudian untuk PSE pembelajaran sosial emosional memang saya juga menemukan banyak Pak untuk PSE nya salah satunya betul Pak. Dan itu memang menurut saya baik sekali Pak.
Jadi untuk pertanyaan selanjutnya kemarin di dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional, bagaimana strategi yang Bapak sampaikan atau Bapak terapkan kepada siswa? Apakah mungkin strategi tersebut melalui media atau lain sebagainya? Sebelum pembelajaran dimulai, masuk kegiatan awal itu saya menampilkan video. Ada sekitar 2 menit video yang saya tampilkan. Di situ ada video anak kecil yang mendorong pohon pohon kayu yang tumbang, gitu kan. Itu kemudian saya meminta kepada siswa apa yang mereka dapat dari video itu. Ada siswa yang mengutarakan kemarin itu adalah kesalahan dari orang-orang sekitar yang tidak mampu untuk aktif dalam menyingkirkan pohon tersebut gitu. Ya. Tetapi tiba-tiba ada seorang anak kecil yang dengan dia sendiri mendorong pohon tersebut, kemudian diikuti oleh teman-teman. Oke, Pak, dari apa yang Pak utarakan itu sudah memang tergambar jelas Pak dalam proses pembelajaran yang Bapak rancang, kemudian yang memang yang ada diterapkan atau ditampilkan di depan kelas. Dan semoga ini menjadi konsistensi terus kita bersama ya. Semoga kedepannya semakin baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, rencana ke depan Bapak di dalam proses pembelajaran. Belum kita mengetahui rencana kan tentunya mungkin di dalam proses pembelajaran kita menghadapi tantangan-tantangan. Jadi di dalam proses pembelajaran, kegiatan belajar mengajar di kelas kemarin, apakah Bapak menemukan tantangan-tantangan di dalam pelaksanaan? Yang menjadi tantangan sehingga mungkin menjadi refleksi Bapak atau apa yang akan mungkin tantangan tersebut, apa yang akan mungkin dilakukan di kalau dari saya, tantangan yang saya rasakan itu ketika mata pelajaran sejarah. Ya. Jadi dari siswa ini sepertinya sejarah ini kurang menarik gitu. Kurang antusias dari mereka itu sangat kurang. Nah, mungkin mata pelajaran masa lampau gitu kan. Dan juga ketika mereka dihadapkan dengan situasi kejadian masa lalu, untuk lebih rincinya itu mereka kurang dapat memahami. Jadi dan juga untuk mengingat nama-nama tokoh itu susah. Nah, mungkin itu yang menjadi tantangan saya dalam menjelaskan ketika mengulang lagi gitu kan, untuk memberikan hasil dari pembelajaran kita, postes lah bahasanya. Ya. Untuk mereka sangat kurang mengerti. Itu kemudian juga dari pembelajaran sejarah, metode seperti apa yang kira-kira bisa lebih memahami mereka, yaitu dengan tadi menampilkan video-video kejadian masa lalu, kemudian fakta-fakta yang terjadi seperti berita. Jadi tantangannya yaitu pada antusias siswa ya. Siswa. Jadi semoga ini dapat cari solusinya lah Pak ya. Cari solusinya sehingga antusias siswa semakin meningkat.
Tentunya betul yang Bapak sampaikan melalui membuat media-media interaktif dan menarik. Jadi untuk kira-kira mengatasi tantangan ini ke depan, kira-kira dalam jangka waktu pendek atau menengah, kira-kira apa yang strategi apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi tantangan? Nah, kalau saya biasanya mencoba mereka itu untuk bermain peran. Nah, seolah-olah si A ini menjadi siapa tokohnya, kemudian si B, C dan sebagainya itu mereka saling mendapatkan nama lah gitu. Kemudian juga mereka mencoba mempraktekkan apa yang terjadi pada saat itu, pada saat kejadian masa lalu itu. Jadi kawan-kawannya yang menonton itu biasanya ingat dengan apa yang mereka lakukan itu pada pelajaran drama lah Drama. Menarik sekali nih Pak, namanya rencana ke depan Bapak mengatasi siswa yang kurang maksimal. Jadi sebagai refleksi Pak, dari skala 1 sampai 10, menurut Bapak seberapa puaskah Bapak terhadap pembelajaran yang Bapak sampaikan atau Bapak lakukan kemarin, baik dari segi nilai siswa atau aktivitas siswa, dari rentang nilai 1 sampai 10, kira-kira Bapak dapat merefleksikan pembelajaran Bapak itu kira-kira di angka berapa? Tentunya angka ideal kan 10 atau 10 ya. Ya, ya pernah di angka 8. ke 8. Bisa ditingkatkan ya Pak jadi angka 10 atau 9 Iya. gitu Pak. Jadi mungkin untuk kegiatan tanya jawab saya pada hari ini atau cakapan pasca observasi mungkin ya saya sampaikan. Kemudian ada satu pertanyaan terakhir Pak, kira-kira ke depan aktivitas pengembangan diri apa yang rencananya apa akan Bapak lakukan di kemudian hari? Saya tetap mempertahankan pembelajaran. Ya. Mulai dari tujuan pembelajaran itu kita bisa lihat tujuan pembelajaran kita seperti apa, kemudian setelah itu harus melaksanakan. Ya, yang kedua dari pembelajaran diferensiasi keterampilan sosialnya, Ya. keterampilan sosial. Ya, itu yang kedua. Tadi yang pertama pembelajaran keterampilan sosial emosional yang harus mulai dari yang pertama kesadaran diri mereka dalam pakaian mereka, kan? Kemudian kesadaran diri mereka dalam dan juga bagaimana mereka itu bisa berinteraksi dengan teman-temannya, keterampilan Relasi. ya, relasi sosial lah, dan juga meminta mereka untuk bisa tanggung jawab lah diri mereka masing-masing. Itu yang akan dikembangkan lagi. Mungkin untuk mengembangkan ini aktivitas apa yang kira-kira akan Bapak lakukan untuk realnya? Apakah mungkin terus meningkatkan kompetensi atau bagaimana? Karena ya, saya coba untuk ya aktivitas buat saya sih buat media pembelajaran. Iya. Media pembelajaran dari ya, dapat mengajak siswa lebih
lebih antusias dengan apa yang saya sampaikan. Kemudian juga saya mencoba untuk sering melihat video-video sejarah lah. Ya, nah, sejarah ini kan kalau tidak diingat susah, lupa gitu kan. Nah, jadi ada beberapa juga di webinar yang saya ikuti itu webinar pelatihan kan namanya. Iya. Nah, pelatihan. Ya, jadi seperti itulah. Oke, jadi saya simpulkan bahwa aktivitas pengembangan yang akan Bapak lakukan di kemudian hari itu masuk ke dalam mengikuti pelatihan atau webinar ya Pak. Dalam ranah mungkin membuat media PLN. Kemudian tujuan yang hendak dicapai dari aktivitas ini kira-kira apa Pak? Dalam mengikuti kegiatan ini apa tujuannya? Supaya lebih mantap, lebih aktif. Aktif ya Pak. Ya, media lebih menarik. Agar supaya media yang dibuat lebih Tentunya untuk meningkatkan keterampilan. ya. Oke. Kemudian kira-kira dari aktivitas ini, kira-kira ukuran keberhasilan aktivitas ini kira-kira apa Pak? Rencana ke depannya, ukurannya atau indikator keberhasilannya adalah ketika Bapak bagaimana kondisi? Menurut saya Ya, betul. indikator keberhasilan Ya, ukuran keberhasilannya. dari mulai bisa membuat media pembelajaran tentunya yang lebih interaktif dan lebih menarik lah, lebih dengan memanfaatkan beberapa web-web yang seperti kita tahu seperti Vizi dan sebagainya. Yang untuk selanjutnya mungkin dalam aktivitas pengembangan Bapak ini kira-kira apa yang Bapak butuhkan atau sarana pendukung apa yang kira-kira Bapak butuhkan? Atau dukungan dari pihak-pihak tertentu atau bagaimana? Saya sering juga bertanya pada kawan-kawan yang lebih tahu lah gitu kan, seperti Pak Samsuri yang ngajar kimia. Apa sih yang terbaru? Kemudian juga di kelas ya tentunya sering menyiapkan rektor dengan pembelajaran. Kemudian juga gawai ya. Jadi saya simpulkan dukungan dari rekan sejawat ya, kemudian sarana dan prasarana. Kemudian yang terakhir waktu ini Pak, untuk aktivitas pengembangan ini kira-kira kapan akan dilaksanakan? Mungkin Bapak punya schedule yang sudah Bapak rencanakan atau memang ketika dibutuhkan atau memang ketika pelatihan atau webinar itu ada Bapak ikuti, apakah memang telah terjadwal atau memang sesuai situasi dan kondisi? Sifatnya insidental Pak. Oke. Jadi sesuai situasi dan kondisi lah. Di insidensial Iya. ya, sesuai situasi dan kondisi. Oke Pak, karena beberapa pertanyaan telah saya sampaikan dan memang di dalam kegiatan ini juga di dalam proses observasi beberapa pertanyaan yang saya sampaikan juga sudah tergambarkan dengan jelas. Tentunya semoga ini bermanfaat untuk kita semua Pak, terutama saya pribadi. Tentunya setelah melakukan kunjungan kelas di kelas Bapak, tentunya saya juga mendapatkan pelajaran-pelajaran penting dari apa yang Bapak laksanakan di kelas. Yang mungkin sifatnya motivasi apa ya,
Ya. Semoga hal-hal baik yang Bapak laksanakan di kelas dapat dengan konsisten dilaksanakan, dan tentunya dengan harapan